Kita mau bahas apa perbedaan badan usaha dan badan hukum. Jadi badan usaha sendiri adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan atau memenuhi tujuan lainnya. Tapi mereka itu harta pemilik dan harta badan usahanya tuh digabungkan. Jadi nggak terpisah. Dan mereka itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Misalnya menuntut atau dituntut di pengadilan. Dan harta kekayaan badan usaha tuh bergabung atas pemilik dan pengurusnya. Contoh badan usaha sendiri itu UD, CV. Nah, sedangkan badan hukum adalah organisasi tetap sama untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan. Cuman bedanya tuh diberikan status hukum sendiri yang menjadikan subjek hukum, berkekuatan hukum, bisa melakukan perbuatan hukum sendiri, misalnya menuntut dan dituntut pengadilan, memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah hak dan kewajiban pemilik dan pendirinya. Jadi terpisah nih, pemiliknya tuh nggak ada kewajiban untuk masalah hukum dan lainnya, termasuk harta kekayaan terpisah dari antara badan hukum dengan pemiliknya. Contohnya ini seperti PT, firma hukum, yayasan, koperasi, dan perkumpulan. Tapi kelemahan dari PT yaitu aktenya itu setiap 5 tahun harus diperbarui, karena di situ ada peraturan bahwa setiap 5 tahun harus menunjuk kembali direktur dan komisarisnya. Atau kalau yayasan tuh ketua dan wakil dan bendahara dan pengurusnya. Sama perkumpulan juga. Jadi koperasi juga setiap 5 tahun mereka harus urus lagi, perbarui, menunjuk lagi siapa direktur dan ketuanya. Beda dengan CV dan UD. Dia tuh aktenya tuh nggak akan pernah diperbarui setiap 5 tahun. Karena pemiliknya tuh nggak bisa berganti, nggak bisa dijual belikan. Jadi udah pasti pemiliknya selamanya adalah si pemilik CV, sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi CV ini ya kelemahannya nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa go public, nggak bisa dibeli oleh umum, nggak bisa membeli badan hukum. Jadi kalau si CV mau investasi ke PT, dia nggak bisa masuk ke dalam struktur organisasinya. Terus kalau misalnya ada hutang pajak, juga pemiliknya tuh harus bertanggung jawab melunasi hutang pajaknya si CV tersebut atau si UD tersebut. Nah, bedanya kalau PT itu bisa buat beli PT lagi. Duitnya itu bisa diinvestasiin, bikin PT baru.